Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan. Yang pertama yaitu Nunu Demos Hermiati, kedua Nur Fauzia, ketiga Syifaatur Rohma Agustina, keempat Listiani Sandra Adelia, dan yang kelima saya sendiri Alvira Elza Melisa. Akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penilaian. Simak video ini baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Elza Melisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan penilaian. Ya, baiklah. Sebelum saya menjelaskan bagaimana perencanaan penilaian itu, saya akan menjelaskan pengertian dari perencanaan penilaian. Pengertian dari perencanaan penilaian ini sendiri merupakan suatu tahapan perencanaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan penilaian. Nah, ini dilakukan untuk mendukung suatu proses kelancaran dalam suatu penilaian. Pada kurikulum 2013 yang relatif kompleks dan rumit ini. Nah, sehingga guru melakukan penilaian dengan cara mengukur kemampuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yaitu standar perencanaan penilaian. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan menetapkan 7 prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan harus membuat rencana penilaian secara tepat atau terpadu dengan silabus atau RPP. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan harus membangun kriteria pencapaian kompetensi dasar sebagai dasar untuk penilaian. Lalu yang ketiga, pendidikan menentukan teknik penilaian dan instrumen penilaian sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang keempat, pendidikan harus menginformasikan sedari awal mungkin kepada peserta didik tentang aspek-aspek yang dinilai dan kriteria pencapaiannya. Lalu yang kelima, pendidikan menuangkan seluruh komponen penilaian ke dalam kisi-kisi penilaian. Yang keenam, pendidikan membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat dan dilengkapi dengan pedoman pensyukuran sesuai dengan teknik penilaian. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pendidikan menggunakan acuan kriteria dalam menentukan nilai peserta didik. Selanjutnya yaitu perencanaan penilaian pengetahuan dan keterampilan. Pada tahapan perencanaan ini, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemetaan kompetensi dasar dalam muatan pembelajaran. Ya, pemetaan kompetensi dasar ini digunakan sebagai dasar perancangan kegiatan penilaian baik yang bersifat harian, per tema maupun per semester. Lalu yang kedua yaitu penentuan KKM, menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik ini dengan serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu bentuk dan teknik penilaian. Pada bentuk penilaian ini dirancang berdasarkan hasil pemetaan KD yang telah dilakukan. Setiap bentuk penilaiannya membutuhkan instrumen yang berbeda. Nah, jika bentuk penilaian tes, maka instrumennya berupa butir-butir soal. Lalu yang terakhir yaitu perancangan instrumen penilaian. Pada instrumen penilaian ini, alat ukur yang digunakan untuk menilai atau mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan penilaian. Tahap pelaksanaan penilaian merupakan tahap implementasi guru terhadap perencanaan pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Yang pertama yaitu pelaksanaan penilaian sikap. Penilaian sikap disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Prosedur penilaian sikap terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, mengamati perilaku peserta didik pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, siswa dapat melaksanakan diskusi, kerja kelompok, tanya jawab. Kemudian guru dapat melakukan penilaian sikap sesuai dengan sikap yang muncul dari pembelajaran tersebut. Kemudian di luar pembelajaran, penilaian sikap dilakukan melalui observasi siswa saat istirahat,
di perpustakaan, kantin, dan dimanapun siswa itu berada selama masih dalam jam belajar. Kemudian yang kedua yaitu mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi. Peserta didik yang menunjukkan sikap menonjol baik positif maupun negatif dirangkum di dalam jurnal oleh guru dalam satu semester. Guru kelas menggunakan satu lembar observasi untuk satu kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan guru muatan pelajaran menggunakan satu lembar observasi untuk setiap kelas yang diajarnya. Kemudian yang ketiga yaitu menindaklanjuti hasil pengamatan. Hasil pengamatan dan catatan guru tentang aspek sikap peserta didik dibahas oleh seluruh guru minimal 2 kali dalam satu semester. Pembahasan tersebut untuk menindaklanjuti hasil penilaian sikap peserta didik. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan cara tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis dilakukan seperti penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Penilaian harian dilaksanakan setelah menyelesaikan pembelajaran satu subtema. Dalam pelaksanaannya, penilaian harian dapat berbentuk tes tulis, tes lisan, ataupun penugasan sesuai dengan kebutuhan guru. Kemudian penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester dilaksanakan setelah menyelesaikan separuh dari jumlah tema dalam satu semester. PTS berbentuk tes tulis dan berfungsi untuk perbaikan pembelajaran selama setengah semester, serta sebagai salah satu bahan pengisian rapot peserta didik. Yang terakhir yaitu penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester dilaksanakan setelah menyelesaikan seluruh tema dalam satu semester belajar efektif. Penilaian akhir semester berbentuk tes tulis dan berfungsi untuk perbaikan pembelajaran selama satu semester serta sebagai salah satu bahan pengisian rapot peserta didik. Yang terakhir yaitu pelaksanaan penilaian keterampilan. Pelaksanaan penilaian keterampilan bertujuan untuk memperoleh informasi ketercapaian KD pada muatan pembelajaran keterampilan. Teknik yang digunakan untuk penilaian keterampilan yaitu kinerja, proyek, dan portofolio. Instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Pertama yaitu teknik kinerja. Penilaian keterampilan dengan teknik kinerja yang mengutamakan penilaian proses dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti menyanyi, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, membaca, dan sebagainya. Kemudian teknik kinerja. Penilaian keterampilan dengan teknik kinerja disebut penilaian produk. Penilaian kinerja meliputi penilaian kemampuan peserta didik menghasilkan produk-produk teknologi dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Syifa Roma Agustina. Aku di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan penilaian. Jadi, tugas pengawas sekolah dalam manajemen implementasi kurikulum 2013, salah satunya yaitu adalah mengelola penilaian di sekolah dengan melaksanakan beberapa hal, diantaranya yaitu menetapkan sistem penilaian di sekolah, merekap dan mengolah hasil penilaian di seluruh kelas, dan yang terakhir yaitu merancang program tindak lanjut dan juga hasil pengelolaan dari penilaian. Tetapi aku di sini hanya menjelaskan yang pertama, yaitu tentang menetapkan sistem penilaian di sekolah.
Jadi, pengertian dari penilaian itu sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan juga menafsirkan data tentang proses dan juga hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan juga berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dan juga dalam pengambilan keputusan. Terus, fungsi dari penilaian itu sendiri adalah penilaian bukanlah hanya untuk menentukan kemampuan belajar peserta didik saja, tetapi juga berfungsi untuk siswa itu membantu merealisasikan dirinya untuk mengubah dan juga untuk mengembangkan perilakunya dan membantu untuk mendapatkan kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Terus bagi pendidik itu membantu untuk menetapkan apakah metode dalam mengajarkan itu yang digunakan telah memadai atau dan juga untuk membantu dalam membuat pertimbangan dalam administrasi. Terus aspek dalam penilaian itu ada 3, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan juga aspek keterampilan. Kalau aspek sikap, secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran itu adalah sikap positif terhadap materi pelajaran, guru atau pengajar, terus proses pembelajaran, dan sikap positif berkaitan dengan nilai norma dan juga berhubungan dengan mata pelajaran. Kalau penilaian pengetahuan itu, teknik penilaian kompetensi pengetahuan itu dilakukan dengan cara tes tulis, tes lisan, maupun tes penugasan. Terus berdasarkan Permendikbud nomor 66 pada tahun 2013 itu tentang standar penilaian, pendidik itu menilai kompetensi keterampilan itu melalui penilaian kinerja dan juga penilaian untuk menuntut peserta didik dalam mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan juga penilaian portofolio. Tes praktik itu dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kalau proyek itu adalah tugas-tugas belajar. Kalau yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan juga pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Nah, tugas tersebut itu berupa suatu investigasi. Kalau penilaian portofolio itu dilakukan dengan cara menilai kumpulan dari seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat dan juga perkembangan serta prestasi kepedulian dari peserta didik terhadap lingkungannya. Dan untuk kreativitas peserta didik juga dalam waktu kurun tertentu. Terus, sistem penilaian acuan kriteria. Dalam pendidikan itu dikenal adanya sistem penilaian acuan atau PAN. Dan juga sistem penilaian acuan kriteria atau PAK. Dan sejak diberlakunya kurikulum 2013 ini, sistem penilaian yang digunakan adalah sistem penilaian kriteria. Penilaian acuan kriteria ini adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari peserta didik dibandingkan dengan kriteria yang telah dibuat terlebih dahulu. Terus jenis dan juga manfaat dari penelitian itu sendiri ada banyak sekali. Yang pertama yaitu penilaian otentik, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan juga ujian nasional. Dan jenis-jenis dari penilaian tersebut itu dapat diagendakan dalam karakter pendidikan di satuan pendidikan itu sendiri. Dan pengawas sekolah juga bertanggung jawab dalam teragendakannya kegiatan-kegiatan tersebut. Pengawas juga memastikan bahwa kegiatan tersebut telah diagendakan di sekolah-sekolah tersebut. Terus prinsip dan juga pendekatan dalam penilaian itu pada jenjang pendidikan dasar dan juga menengah itu didasarkan pada prinsip-prinsip seperti objektif, terpadu, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Nur Fauzia, saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengolah hasil penilaian kelas. Nah,
penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian. Yang pertama, penilaian menggunakan acuan kriteria. Yang kedua, sistem penilaian yang dirancang itu adalah sistem yang berkelanjutan. Yang ketiga, hasil penilaian dianalisis untuk ditindaklanjuti dan lain sebagainya. Yang kemudian yang perlu dilakukan adalah rekap hasil penilaian kelas, yaitu penentuan KKM. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan KKM yaitu yang pertama, menghitung jumlah kompetensi dasar setiap mata pelajaran dan setiap kelas. Yang kedua, tentukan nilai untuk setiap aspek tersebut. Kemudian yang perlu dilakukan adalah teknik rekapitulasi nilai. Nah, setelah melakukan rekapitulasi nilai, yang perlu dilakukan adalah pemetaan pengelolaan hasil nilai. Nah, yang ketiga yaitu merancang program tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Nah, tindak lanjutnya yaitu yang pertama remedial dan pengayaan. Kemudian ada refleksi guru. Nah, refleksi guru ini merupakan kegiatan yang dilakukan pasca pemetaan hasil penilaian otentik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nunuk Demes Hermiati dengan NIM 12205183043, nomor absen 3. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan tindak lanjut penilaian. Evaluasi terhadap hasil belajar bertujuan untuk mengetahui ketuntasan siswa dalam menguasai kompetensi dasar. Dari hasil evaluasi dapat diketahui kompetensi dasar, materi, atau indikator yang belum mencapai ketuntasan. Dengan mengevaluasi hasil belajar, guru akan mendapatkan manfaat yang besar untuk melakukan program perbaikan yang tepat. Jika ditemukan sebagian besar siswa gagal, perlu dikaji lagi atau dikaji kembali apakah instrumen penilaiannya terlalu sulit, atau apakah instrumen penilaiannya sudah sesuai dengan indikatornya, ataukah cara pembelajarannya, metode, media, teknik yang digunakan kurang tepat. Nah, langkah-langkah evaluasi pembelajaran yakni yang pertama, 1. Menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Lalu yang kedua, menghimpun data. Lalu yang ketiga, melakukan verifikasi data. Lalu yang keempat, mengelola dan menganalisis data. Lalu yang kelima, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Lalu yang keenam, tindak lanjut hasil evaluasi. Nah, tindak lanjut hasil evaluasi ini dari hasil evaluasi yang telah disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan sehingga diketahui maknanya. Maka seorang evaluator dapat mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Nah, dalam pendidikan, tindak lanjut penilaian ini berupa program remedi perbaikan pada siswa yang belum menguasai suatu materi pelajaran, atau juga bisa berupa bimbingan konseling bagi siswa yang bermasalah. Nah, itu tadi materi mengenai evaluasi dan tindak lanjut.